الشيطان الرجيم. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbak للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم
فيما كانوا فيه يختلفون فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن بالتي هي أحسن إن ربك إن ربك هو أعلم هو أعلم بمن ضل عن سبيله بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين. Terjemahkan terakhir 125. Dan jika kamu membalas maka balas 125. Serulah manusia kepada jalan Ya. Tuhanmu dengan hikmah Oke. dan pengajaran yang baik, dan Oke. berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Oke, cukup. Ya. Saya akan terangkan satu-satu ya. Di situ ada terjemahannya, Bu ya. Kata demi katanya ya. Ya. Ini penting ini. Ini cara mengajak teman untuk supaya berkelakuan baik ya. Supaya mengaji dengan kita di masjid, supaya sholat, supaya dapat menjalankan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya ada ayat ini, Bu ya, saya terangkan ya. Ud'u itu artinya ajaklah, serulah, apalagi bahasa Jawanya, Bu? Ayo. Ajak, apa ngajak itu? Ngajak. Ayo, mari sini, Mbak, Bu. Nah, ya. Manggilnya nanti jangan Mbak ya, Bu ya, kalau ngajak orang ya, Bu ya. Bu, apalagi manggil Dek. Tiba-tiba usianya lebih tua. Oh, marah dia. Nah, makanya harus bijaksana ya, Bu ya. Nah, di sini ud'u, panggillah, ajaklah, serulah, undanglah. Nah, apalagi selain itu, selain undang apa? Ayo berpikir, Bu, jangan mikir di dapur terus. Ayo berpikir, cari kata-kata yang undanglah, ajaklah, serulah, ayolah. Bu, monggolah. Monggolah itu terlalu umum. Ya, pokoknya intinya mengajak. Jadi kalau kita mau ngajak temen, ibu-ibu ini hari apa ini? Senin. Kita ngelihat temen kayaknya kok ini orang bingung ya, sendirian ya, di taman misalnya, ya lagi libur. Maka kewajiban kita untuk mengajak. Di sini ayatnya menyuruh kita ud'u, ajaklah, undanglah, serulah ya. Mbak, ayo Mbak, kita ke masjid yuk. Diterangkan. Kalau bisa jangan Mbak ya, Bu, yang ditukar ya, Bu ya, Bu. Kalau orang yang masih di bawah kita, ya Bu juga saya kira lebih bagus ya. Kita misalnya umurnya 30, yang kita ajak 29. Sopan nggak kalau manggil Bu? Saya kira sopan. Ayo Bu, kita ke masjid yuk. Enak loh, adem, rasanya enak ya, Bu ya. Ada kantin murah lagi, dimsumnya halal. WC-nya ombo, tahu ombo? Banyak.
Ada berapa kamar? Saya nggak pernah masuk soalnya. 45. 7. Oh, apalagi 7. Satu orang satu ini. 3, 4, 5, 6, Sepuas-puasnya ya Bu ya. 7 ya. Silakan mandi. Nah, ya Bu ya. Ada karpetnya, panasnya kepanasan, dingin, ada kedinginan. Rasanya enak. Ya. Ini mengajak. Nanti ada caranya. Ngajaknya tuh gimana? Nah, di sini. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ya ke masjid ini jalan Tuhan ya Bu ya. Bukan ke sana itu. Ke mongkok. Ya. Atau ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Nah, jadi kita kalau ngajak ya ke jalan Allah. Maksudnya apa? Yang diridhoi Allah ngajak itu. Ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Aktivitas-aktivitas yang disenangi Allah. Ridho itu artinya senang. Jadi kalau diridhoi Allah artinya disenangi Allah. Masjid itu kalau kita duduk di sini disenangi Allah apa enggak? Disenangi. Nah ini. Kalau kita duduk-duduk di tempat minum-minum miras disenangi apa enggak? Ya jangan ke sana. Nah, jadi ngajaknya itu harus yang disenangi Allah. Dan yang disenangi Allah tentu kita tahu semua mana tempat-tempatnya ya dia. Bagaimana cara mengajak ke jalan Allah itu? Pertamanya di sini disinggung bil hikmah. Apa artinya bil hikmah itu? Dengan hikmah. Dengan apa? Hikmah. Hikmah itu apa sih? Pancasila apa Bu? Apa Pancasila ya? 1, 2, 4. Cedur. Ulang. 3, 4. Ada hikmatnya di sini. Ada hikmatnya apa enggak? Ada. Sama ini. Ya. Dengan hikmat. Memimpin itu harus dengan hikmat. Ngajak orang juga dengan cara apa? Hikmat itu apa sih? Apa? Hikmat ya kebijaksanaan, bijak. Diterjemahkan hikmat kebijaksanaan. Bijaksana itu apa sih artinya? Ayo, tolong Ibu mikir, jangan mikir di dapur terus. Apa sih bijak itu? Apa bijak? Adil. Kalau adil nggak cocok. Adil itu apa? Orang yang jewer harus dijewer lagi, itu namanya adil. Adil itu Bu. Temannya dapat $2, ya harus $2 semua adil. Maksudnya ini $2, sana 10, ya diprotes kita. Adil apa enggak nih? Ya enggak adil kalau yang ini. Kalau adil, kalau 2 ya 2, cuma kan gitu. Enggak cocok adil. Apa ya? Coba. Perkataan yang bagus. Apa Bu? Perkataan yang bagus. Perkataan yang bagus. Ada benernya, tapi kurang sedikit. Bijak. Bijaksana itu sulit menerangkannya. Jadi menerangkannya begini. Bijaksana itu adalah sesuatu keadaan ya yang cocok diberikan kepada orang yang sesuai dengan keadaan itu. Contoh begini. Kita mau ngajak seseorang, tapi yang kita lagi ajak dia lagi kebelet mau ke WC. Mbak, ayo Mbak, kita ajak ke sana yuk, kasih gratis. Lagi kebelet nih Bu. Ayo kira-kira sesuai enggak? Enggak sesuai. Maka dicari kesesuaian, itu namanya bijaksana. Bijaksana. Seperti Nabi begini. Ketika Nabi sedang pidato, kayak saya memberikan tausiah. Sahabat Nabi semua ini, ya, para sahabatnya. Tiba-tiba ada orang Badui datang, mau ketemu Nabi, ketemu saya, ingin menanyakan Islam. Sampai di pintu situ tuh, katakan ini pintu. Sampai di sini kencing Bu, orang Badui itu. Panjenengan kira-kira ngelihat tamu kencing, tamu asing kencing, marah apa enggak? Ya bukan dekat banget lah, mungkin di sebelah situ ya. Karena masjid di zaman Nabi itu nggak ada semennya, nggak ada pagernya, nggak ada batasnya ya Bu ya. Masjid, lingkungan masjid. Iya. Ceramah begini kencing, akhirnya pada meloncat ke sana semua.
ya Bu ya. Wah ini kurang ajar, pokoknya dikatain dalam hati mereka. Makanya berdiri semua mau marahin yang ini. Akhirnya kata Nabi, sit down, calm down. Apa artinya? Tenang, duduk. Uang baru kencing seperempat kok kamu disuruh berhenti. Ngerti maksudnya? Kencing baru seperempat disuruh mandek. Ini bijak apa enggak? Bijak. Coba mungkin diantara kita ada yang begitu. Baru masuk usul digedor, enak apa enggak? Padahal baru peluknya cuma satu, yang 15 peluknya masih nyusul. Belum. Ayo Bu, mangkel apa enggak? Ini bijak apa atau gedor-gedor toilet itu? Orang baru keluar satu, belum masih banyak ya dia. Digedor-gedor, dibentak, cepet. Ini enggak bijak. Orang bijak kan tunggulah mungkin 2 menit lagi. Dia sudah selesai. Ini namanya bijak ya dia. Meng-mengan. Ngerti ya dia? Iya, makanya bijaksana itu kadang-kadang jelaskannya agak sulit. Harus sesuai dengan kondisi, ini namanya bijaksana. Makanya Nabi itu kalau memberikan nasihat sangat bijaksana. Contoh, ada seorang sahabat yang saya nggak sebutkan namanya. Sahabat Nabi itu agak pelit. Dia memberi tapi agak sedikit perhitungan. Ya. Akhirnya dia dia tahu caranya supaya orang ini menjadi murah ya. Hanya Nabi mengatakan kepada orang itu, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila kamu masak sup sayur, atau kalau Jawa Timurnya ireng-ireng itu apa? Rawon. Kalau kamu masak rawon, wahai sahabatku ya, maka perbanyaklah kuahnya, airnya, lalu bagi-bagikan kepada tetangga-tetanggamu. Jangan pelit. Kalau memang dagingnya cuma segini, ya dipotong-potong lah berapa. Yang penting kan kuahnya harus apa? Walaupun semangkok itu dagingnya cuma 2 atau 3 kecil-kecil lah ya, campurlah dengan sayur apa gitu ya biar. Jangan, ini kan sedikit, aku nggak mau lah, isin, malu, gini. Nah, akhirnya Nabi punya solusi sendiri. Pertanyaan apanya? Nah, akhirnya bagian semua tetangga. Nah ini hebat, Nabi itu bijaksana sekali kalau memberikan nasihat, berbicara. Makanya ibu kalau ngajak teman harus dengan cara yang bijaksana. Apalagi mengajak kepada kebaikan. Ngajak kepada kebaikan ini paling sulit tuh, paling sulit, karena hubungannya dengan hidayah. Sulit diajak ke masjid, padahal enak di sini ya Bia. Tapi orang yang belum dapat hidayah rasanya mau panas ke masjid itu kan. Aku nggak bebas di masjid nanti. Contohnya saya 5 tahun baru 4 kali. Bagaimana? Hampir 5 tahun di sini baru 4 kali. Baru 4 kali di sini. Alhamdulillah. Masih bersyukur nih Bu, harus bersyukur. Hidayahnya datangnya. Mending Pak ada yang 7 tahun loh Bu, datang ke kantor saya 7 tahun ada. Pak saya kok nggak ngasih tahu loh, ya kamunya nggak nanya. Dia nanya, Pak saya nggak ada yang ngasih tahu, ya kamunya nggak nanya. Iya saya dulu ya memang. Enak. Masa nyari tempat ini memang susah banget. Nah, iya. Dan sering dikasih petunjuk sebenarnya. Iya, tapi belum tergerak. Iya itu. Belum tergerak. Iya belum hidayah itu kalau bahasa halusnya. Ya. Kalau sudah datang terasa adem ya Bu ya, enak. Apalagi sambil duduk bersama begini Bu, temannya baik-baik semuanya. Ya, nanti jadi tenang, pikiran jadi apa? Adem, plong, jembar ya Bu ya. Mesti orang yang duduk di sini mesti kalau niatnya ikhlas ya Bu ya. Duduk saja udah, nggak usah duduk dengerin ya Bu ya. Insya Allah dunia ini seolah-olah milik kita berdua atau bersama. Saya yakin banget loh, Anda semua itu melupakan semua kegelisahan, kerumitan, Iya Pak. kepuyangan, Stres hilang. kesetresan ya Bu ya.
Ini sekarang hilang semua ini, tadi yang mikirin puyeng sampai otaknya mau mampet. Ini biar Panas. panas dingin, nah sampai di sini bisa jembar. Jadi yang pertama caranya adalah bil hikmah, dengan cara yang wisdom, bijaksana. Ya, contoh bijaksana begini Bu, kita mau ngajak temen ya, kayaknya anak ini kok sulit, bukan anak lah, ibu ini kayaknya sulit. Saya ngomong juga harus hati-hati loh Bu ya, jangan anak ibu ya, ibu ini kayaknya kok sulit. Nah, orang yang bijaksana dia ngerti Bu bagaimana ngajak orang ini. Dia cari kelemahannya apa orang ini. Ya, misalnya teman kita ini teman dekat lah, tapi sulit ke sini. Tapi kita tahu dia punya kelemahan. Ya, katakan kelemahan dia itu kalau tidak makan bakso pada hari Senin, dia rasanya asam mulutnya, ataupun pahit mulutnya, ataupun puyeng kepalanya. Orang kalau sudah kecanduan kan gitu ya Bia. Kecanduan rokok, pernah merokok ibu-ibu? Dulu pernah ya. Asap. Iya, orang yang kecandu rokok nggak ngerokok 1 jam aja rasanya apa Bu? Pahit. Kecut, bukan pahit, kecut, asam. Oh, karena nggak ngerokok ini. Asam. Yang punya suami perokok ya tahu. Iya. Oh, ini asam apa? Makanya apa? Nyari temennya. Habis itu ngerokok, habis itu lagi Iya, ngopi ngerokok, tidurnya kurang, wah sudah. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengajak teman supaya dia mau, kita cari ada istilah green button. Apa green button? Tombol hijau. Tombol hijau itu maksudnya kelemahan dia, yang kalau kita tekan pasti dia akan mau. Jadi kita tahu kelemahannya bahwa kalau dia nggak makan apa tadi? Bakso pada hari Senin, pasti mulutnya, lidahnya, cangkemnya apa? Asam. Ataupun apa tadi? Kecut. Terus pokoknya pikirannya nggak tenang kalau belum makan bakso. Nah, maka itulah kelemahan dia. Jadi ketika kita ketemu ataupun kita WhatsApp, ayo Mbak, aku traktir ya. Aku traktir besok Mbak ya ke bakso Arema, tahu bakso Arema Bu? Di sini loh, Pak Joko itu loh. Iya. Enak loh, gede, Gunung Kidul itu. Gedenya ya, ada anaknya lagi ya di dalamnya ya. Jadi di dalamnya ada anak-anaknya lagi. Oh, enak, pokoknya ini bakso beranak berarti. Ini bakso baru loh, rasa baru, ini baru. Wah, saya kira ini dia akan mau. Saya traktir, saya bayar semua. Ya. Ayo Bu, kira-kira jawabnya yes or no? Yes. Ayo. Ya. Setelah makan ketaku ya. Ya sekali, mungkin kita nggak mau ngajak dulu ke sini ya Bu ya. Hari pertama itu biar dia kenyang-kenyang dulu. Nanti Senin depan aku kesini lagi loh jam 12.30. Tak traktir lagi. Nah, datang lagi Bu. Sudah makan habis yang kedua baru kita ngomong. Anu Mbak, di masjid itu enak loh. Adem, teman-temannya baik-baik ya. Wah, terus pokoknya cerita lah yang enak-enak ya. Pelan-pelan ya. Iya, jadi kalau kamu mau, ayo. Nah, ayo-nya tuh yang keras. Ayo, sana loh gini. Nah, ya setelah ngobrol ngalor ngidul, baru kita ngajak ke masjid wajar. Mungkin dia akan berpikir tergerak malam nanti, ya. Jadi pelan-pelan, harus bijaksana ya Bu ya. Cara lain untuk mengajak teman-teman yang bijaksana, kalau kita orang Jawa, ya. Gunakan bahasa kromo hinggil. Kalau Anda orang Sunda, bahasa yang paling halus, toing. Nah, ini nih, kayak orang Sunda dia. Ada satu orang Sunda. Mana orang Sunda? Nah, 2 ya orang Sunda. Siapa yang lagi? Satu. Ngerti Sunda kan? Nah, jadi harus yang paling halus. Ya.
Apalagi ibu kalau dua-duanya ngerti ya, Sunda ngerti, Jawa ngerti, jadi banyak pasarannya, ya, banyak objeknya. Ya, gunakan pakai bahasa yang paling halus ketika mengajak teman. Dulu aku diajak sama Mbak Ika, monggo Mbak ke masjid. Monggonya itu aku yang bingung, monggo ke masjidnya ngerti, tapi monggonya monggo Mbak ke masjid. Ayo ikut aja, nggak tahu monggonya apa. Alhamdulillah sampai sekarang. Mbak Eka mana? Sekarang udah pulang. Subang itu? Bukan Malang. Oh, Malang. Iya, dulu halaman Dulu dibawa sama Mbak Ika ke sini itu lagi di taman. Iya, syukur, bagus. Saya Ya. dibawa sama Google. Wah, ini ada sejarahnya masing-masing ini. Ini kalau cerita satu-satu enak ini. sendiri. Saya ada Pak, tapi belum ke bawah. Saya Soalnya datang. liburnya hari Rabu. Oh, lain. Iya, Cari di Google masjid di Orangnya Hongkong nggak dekat. betul, bisa sebenarnya begitu ya. Ya, jadi walaupun ada di Google, kita ikhtiar lagi mengajak secara fisikal, secara fisik ya. Kalau Google kan virtual, ya, secara online. Nah, kita secara fisiknya, daratnya, ya, secara darat. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Apa mau'izah hasanah? Itu biasa kita dengar. Mari kita dengarkan Ustazah siapa lagi? Siapa di sini Bu Ketua? Namanya siapa? Ustazah Mariani. Ya, kita dengarkan mau'izah hasanahnya. Apa mau'izah hasanah? Di situ apa artinya? Coba dilihat. Pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik. Pengajaran, nasihat, mau'izah itu nasihat artinya. Tausiah sama, ya. Tausiah yang baik, nasihat yang baik, pesan-pesan yang baik. Ya, ini namanya mau'izah hasanah. Ya. Jadi kalau kita ingin mengajak teman, maka caranya harus dengan cara yang hasanah. Ngomongnya harus tensoplas, sering saya sampaikan ya. Ingat tensoplas. Tennya itu tenang. Kalau ngajak harus yang tenang, jangan buru-buru. Nah, mau ngajak teman namanya juga ngajak. Ya. Harus apa? Tenang. So-nya sopan, P-nya fasih. Bahasanya harus fasih. Yang saya katakan tadi kromo inggil. Ada nggak suami istri yang perang pakai bahasa kromo inggil? Ada? Di mana Bu? Nah, saya kira akan nggak jadi, akan gagal pertengkaran. Nah, iya, ngomong lemes semuanya, ngomong lemes semua ngomongnya itu. Halus semua mana jadi pertengkaran? Setan nggak suka. Sebenarnya bertengkar jauhan Pak. Hah? Orang Jawa sama orang Sunda bertengkar jauhan. Ya makanya kalau Jawa dengan Jawa, kayak Solo atau Jawa Timuran ya, yang halus-halus semua. Makanya ibu yang sudah berkeluarga, please jangan meninggikan suara ke suami ya Bu ya. Ya suami juga jangan. Jadi dua-duanya harus seimbang, balance. Karena suami itu Bu kalau dikerasi dia akan ngamuk. Seolah-olah apa? Harga dirinya apa? Ya kalau dijam-jam mati. Harga diri. Iya, harga dirinya luas terasa wis di iris-iris, dipotong-potong ya Bu. Iya, itu jiwa lelaki loh Bu. Ini saya suami ya, saya jadi suami. Jadi seperti itu. Yang seharusnya ya cool down. Tapi ya namanya setannya banyak. Dalam berkeluarga itu ada menteri setannya. Situ. Dasim, masih ingat? Namanya Dasim, itu menteri setan. Ya, yang tugasnya adalah Menggoda istri agar marah. Dasim ini dilantik oleh Perdana Menterinya Ibrit untuk ditugaskan sebagai mengepalai Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia. Urusan apa Bu? Pengadu Dombaan Manusia, disingkat menjadi Depur Dudong. Depur Dudong. Departemen urusan dulu. Departemen Urusan Pengadu Dombaan Manusia. Diadu domba. Suami
adu domba oleh orang lain, istri diadu domba oleh orang lain, ya. Akhirnya suami istri perang-perangan terus ya Bu ya. Nah, mungkin kita yang berkeluarga pernah merasakan ini, ya Bu ya. Mesti ada ya, karena setannya nggak mau itu kalau saya marah suami tidur Pak. tidur. Itu namanya MOU, bagus. Saya ditinggal tidur. Itu bagus. Tapi yang paling bagus kalau lagi kita bertengkar, kabur ke masjid. Sebagai istri, aku ke masjid. Apalagi dua-duanya ke masjid, selamat apa enggak? Lagi perang yuk kita ke masjid yuk. Ayo jadi nggak perangnya Bu. Itu yang paling bagus. Makanya itu ada solusi terbaik ketika kita perang suami istri, ya. Nah, itu nanti lagi mungkin kita bahas bagaimana kita dapat menyelesaikan tsunami rumah tangga. Mau belajar nanti Bu? Ya, nanti mungkin minggu depan boleh. Ingatkan saya Bu Ketua. Kita bahas tentang tsunami rumah tangga. Apa? Badai. Badai itu kecil, ini tsunami. Mengobrak-abrik Aceh. Ya Bu ya. Baik, jadi kalau mengajak ulang kembali harus dengan bahasa yang tensoplas. Masih ingat tensoplas? Singkatan dari tenang, sopan, paseh, L-nya lembut, H-nya kalau bahasa Jawa apik. Apik ke? Ya baik, ya dianggap baik ya. Santun, akhirnya santun. Ini insya Allah nggak ada peperangan, termasuk di organisasi peperangan terus karena ada dasim ini. Dasim itu nggak suka kalau halaqah Senin itu kompak, akur, maju itu nggak suka itu. Makanya nanti akan diadu. Kayak Ibu Ketua kalau ada adu domba itu yakin ini mas apa namanya dasim ini kurang ajar. Nah, dan kitanya yang sebagai ketua dengar kayak gitu, ya sudah. Ini perlu kita selesaikan, ya nggak usah kita emosi. Kadang kalah sama dasim Tidak perlu emosi tadi ya. Kadang kalah sama dasim. Jadi caranya di sini ada dua. Kalau kita ingin mengajak teman-teman, yang pertama dengan cara bijaksana, yang kedua dengan memberikan kata-kata yang baik, yang menyenangkan, yang mendamaikan, ya, yang mengamankan. Kita teruskan sedikit lagi. 126 ya Bu. 1, 2. Wa in aqabtum Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Terjemahkan lagi Bu, yang keras. Silakan. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Oke, dengan apa ulangi lagi? Dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Oke, terus? Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Nah, ini bagus ayat ini, saya terangkan ya Bu ya. Pernah dimarahi orang Bu kita Bu? Pernah. Nah, boleh nggak kita membalas dengan kemarahan? Tidak harus. Nah, ayat ini boleh. Tidak harus. Boleh. Tapi jangan melebihi daripada marahnya orang itu. Contoh, orang itu marah, contoh begini ya. Misalnya kita lagi jalan, nyenggol dia.
Dikatain apa? Buta lo ya. Ayo kita dibuta-butain kayak gitu, darah kita mendidih apa enggak? Boleh nggak kita balas tuh? Boleh. Lebih baik. Boleh. Nah ini ayat tadi. Boleh dengan semisal ataupun di bawahnya. Yang karena merasa bersalah ya. Nah jadi suaranya itu jangan keras sekali dari melebihi kerasnya orang yang kesenggol tadi. Kalau bisa dipelankan 10 derajat saja lah. Jangan 390 derajat ya. Terus kecil, boleh ya. Dan yang kalau bisa lagi kata-kata yang dia marahkan itu jangan disebut. Kita membalas tapi jangan yang tadi yang buta itu jangan disebut lagi. Ya. Itu dibolehkan. Contoh kalau kita jawab tadi dia marah apa? Buta lah. Kalau bahasa Jawanya picek. Nah, kita boleh balas. Panjenengan ugi. Apa artinya panjenengan ugi? Kamu juga. Tapi jangan keras-keras suaranya. Nah, itu membalas. Membalas apa enggak? Kita pengen dia juga sama sebenarnya picek pengen. Nah, tapi jawaban kita lebih halus. Membalas ya. Kamu juga. Tapi dengan bahasa halus. Tapi di sini kata Allah, wala in sobartum. Tapi kalau kamu bisa menahan, sabar, itu lebih baik. Jadi jangan balas gitu, terus diem saja 1000 bahasa ya biar. Meng-mengah. Dipicek-piceki tapi kitanya koyok wong bisu. Tenang, diem 1000 bahasa. Terjadi perang lagi apa enggak Bu? Saya kira aman damai itu nanti. Nah ini Quran ini luar biasa Bu. Ini untuk kehidupan kita loh Bu. Kita ini hidup, sekarang kita lagi tenang ya Bu ya. Belum tentu kita ketika kita keluar nanti ada orang marahi kita. Betul apa enggak Bu? Atau sampai di rumah majukan dibetak-betak. Nah ini. Boleh kita membalas, tapi yang paling bagus apa? Sabar. Biar gak ngantuk. Sabar ya. Nah ini nih ya. Kata Allah, wala in sobartum. Kalau kamu sabar, lahuwa khairun lisabirin, maka hal itu akan lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Mau pilih yang mana Bu? Mau balas atau sabar? Sabar itu indah kata Allah. Indah, enak. Tapi ya susah. Iya. Lupa sabar itu kan ada batasnya. Ya belum sabar namanya. Sabar itu tidak ada batasnya. Setuju apa enggak Bu? Setuju. Benar. Sabar nanti ya Bu ya. Insyaallah. Ini hidup ya Bu. Hidup itu Bu, senjatanya ada 2 kata Nabi. Sabar dan doa. Kita dimarahi majikan, ya kita kan nggak boleh ngelawan ya Bu ya. Lawan diapain nanti? Pengalaman ini dipecat. Bukan dikritik, ditegur majikan kok marah, langsung itu. Ciao. Baiki. Nah gitu. Ya Bu ya. Tapi kalau kita sabar dulu, tenang, zikir, astagfirullah, langsung wudhu biar adem. Wudhu badannya masih panas lagi, mandi. Mandi masih panas lagi, berenang. Nah itu kata Nabi ya, harus disiram dengan air panas. Ya, karena marah itu berasal dari syaitan. Syaitan itu terbuat dari api. Api itu rasanya panas. Jadi kalau api dilawan dengan api, apa yang terjadi? Terbakar. Kayak ibu lebih baik diam dulu ya Bu ya. Orang marah-marah, majikan marah. Tunggu, kata orang Amerika, tunggu 4 menit. Ya. Orang yang marah-marah itu dalam satu kajiannya Ibu tidak akan melebihi dari 4 menit. Berapa menit? 4 menit. Kalau sudah 4 menit capek mulutnya dia. Tong 4 menit. Tadinya darahnya di atap itu ya bilang naik, turun sampai ke titik 0. Titik netral. Capek. Artinya dia malu sendiri. Ya malu sendiri loh. Orang nggak salah kok dimarahin. Dia akan malu sendiri.
Siapa yang menang kalau gitu? Yang dimarahi apa yang marahi? Yang dimarahi. Mau menang apa kalah? Menang. Ya diam kalau dimarahi, itu senjatanya. Sabar dan doakan. Ya Allah, majikan aku ini kok marah-marah terus, tolong ya Allah, rubahlah hatinya. Karena hati yang sekarang itu bukan hati dia ya Allah. Gantikan hati yang lebih apa? Baik, bersih, jernih, lembut ya Allah. Itu senjata kita loh. Allah terima. Ayo besoknya jadi baik apa enggak? Kalau baik nanti ngasih bonus apa enggak? Gajinya nambah apa enggak? Allahumma Amin. itu senjata kita loh. Jangan langsung dimarahi, kabur, langsung pulang. Wah ini namanya nggak benar ini. Kan ada orang gitu ya Bia, baru 1-2 hari masuk, kena marah majikan langsung nggak betah. Kan ada begitu ya. Ya kita juga begitu, mungkin semuanya ya Bu ya, termasuk saya. Orang baru kerja kok dimarah-marahi terus ya Bia. Rasanya sedih apa enggak? Sedih. Rasanya pengen apa? Ciao. Pengen ciao. Tapi ya wes sabar dulu, sabar ya Bia, sabar. Sabar. Satu ayat lagi. Wasbir wa ma sabruk Wasbir wa ma sabruk illa billah illa billah wa la tahzan alaihim wa la tahzan alaihim wa la taku fi ضيق wa la taku fi dhaiq mimma yamkurun. mimma yamkurun. Terjemahkan lagi, ini bagus nih kehidupan seharian kita. Terjemahkan lagi. Dan bersabarlah Mhm. Muhammad, dan kesabaranmu itu Mhm. semata-mata dengan pertolongan Allah. Terus Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka. terus Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. gak usah nyesek Bu. Dikatain orang ya Bu ya, pernah nyesek dada kita Bu? Sering ya Bu ya. Dukut-dukut sininya apa? Pernah kayak gitu Bu? Pernah. Saya ngomong kayak gini nih ada manfaatnya apa nggak sih? Ada. Ini Quran yang ngomong loh Bu, saya hanya menyampaikan ya. Kata Allah, kalau mereka ngomongin kamu, mencaci maki kamu, wala tahzan. Tadi ayatnya ya. Ya. Wala tahzan artinya apa? Fongsam itu apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan sedih. Iya Bu ya? Iya. Wala taku fi dhaikin. Enggak usah nyesek dadamu itu. Tapi ya sulit ya, kita harus belajar. Makanya ibu-ibu, kalau hidupnya dalam organisasi, Anda itu nanti digembleng terus. Dalam organisasi itu mesti ada Masukan. ya pikirannya serangan-serangan, sini nyerang, sini nyerang, sini nyerang. Kalau kita sudah terbiasa enak, monggo serangan, ya. Nah maka ada satu nasihat, jadilah Anda itu seperti pohon, seperti buah kelapa. Tahu buah kelapa? Kita ingin mendapatkan nikmatnya pati, tahu pati? Santan. Itu harus diobrak-abrik, harus sabar. Ngambil kelapa diapain Bu dari atas itu? Dipanjat. Disengget pakai apa itu? Arit. Jatuh kudebuk, sakit apa enggak? Bayangkan kepala kita kudebuk dari atas ya Bu ya. Sudah kedebuk dijatuhin, diapain Bu? Mana ada bola di situ? Kepala kelapa, kepala. Diapain Bu? Serumbat kalau bahasa Jawa. Iya, wis pakai pedang, pakai arit, pakai golok ya Bu ya. Tek, 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 tek. Habis digituin diapain? Kulitnya dikelotok, tahu dikelotok, dikletek ya Bu ya. Iya dikupas. Ayo bayangkan kita digituin kepala kita sakit teman. Sudah dikletek, dikelotok,
Diapain lagi? Diparut. Oh, belum, sebelum diparut, sebelum dicongkel. Dipecahin dulu Pak. Wah, dipecahin nih bener, ini pengalaman, dikeprok. Diapain Bu? Dikeprok. Ini mau sholatnya. Dikeprok. Habis dikeprok diapain lagi? Diparut. Belum. Wah, ini pengalaman ini dengan siapa namanya Bu? Ini. Tukang kelapa Bu. Dicukil. Dicongkel pakai apa Bu? Ya, habis dicongkel, Diparut. Dicuci terus diparut, diparut. diparut, ya. Habis diparut, Diremes. diperes, jangan diremes. Diperes, habis diperes, Saring. disaring masih mending. Habis disaring, Direbus. oh direbus, Santan direbus panas apa enggak Bu? Dan kelapa nggak ngelawan loh Bu, diem. Bikin nama lah. Demi menyenangkan, menggembirakan orang yang memakannya. Nah ini sabarnya kayak gitu Bu. Maka kita harus sabar. Shadaqallahul azim. Padahal masih satu ayat lagi, kita teruskan minggu depan ya Bu ya. Baik, sudah mau azan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.